Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Pulalan, pada hari Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh yang kudus, dan beri penerangan dengan Roh Kudus kepada para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 10-18. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini: barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah bersikap setia dan benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang berhubungan dengan perikop kita ialah, siapa sebenarnya Tuhan kita? Nah, Alkitab dalam nats yang kita bacakan tadi menyatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Allah atau Mamon. Itu dijelaskan dalam perikop tadi, Allah atau Mamon. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon kecuali kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, sebagai pengikut Kristus tidak boleh menyembah Mamon. Harus menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita, sebagai juru selamat kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang munafik sajalah yang mengabdi kepada Allah, padahal isinya atau isi hatinya berpaut kepada Mamon. Itu dijelaskan sangat jelas di dalam ayat yang ke-14 dan 15 dari Lukas pasal 16 tadi. Apa yang dimaksud dengan Mamon? Yang dimaksud dengan Mamon ialah uang. Ayat 14 mengatakan yang dimaksud dengan Mamon adalah uang. Ada lagu yang mengatakan, apa yang cari orang? Uang, 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 dan uang. Boleh, tetapi jangan uang menjadi tuan. Karena Timotius mengatakan, akar segala macam kejahatan adalah Mamon, adalah uang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi adalah hamba-hamba uang. Mereka lebih mempercayai Mamon daripada mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan mereka mencemooh Tuhan Yesus. Yang paling kita utamakan ialah mencari atau mengutamakan kerajaan Allah lebih daripada yang lain. Firman Tuhan mengatakan, Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bukan cari Mamon, cari dahulu kerajaan Allah, maka apa yang kita dibutuhkan Tuhan pasti akan menolong dan akan memberikan tepat pada waktunya. Sebab yang lain itu akan ditambahkan, kata Tuhan Yesus. Dengan demikian, kedaulatan Allah saat ini atas kehidupan kita adalah kasih setia dan kebenaran yang mengikat kita juga dengan sesama kita. Kasih setia Tuhan dan kebenaran yang mengikat kita dan sesama kita manusia. Asalkan kita tidak menyembah Mamon, tapi kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati
bagi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dengan demikian kedaulatan Allah saat ini atas kehidupan kita adalah kasih setia dan kebenaran mengikat kita juga dengan sesama kita. Siapakah Tuhan kita itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Dia lahir, mati, bangkit, dan dia pulang ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Kristuslah satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi penebus dosa kita. Itulah sebabnya hanya kepada Tuhan Yesus saja kita mengabdi. Pengabdian kita kepada Tuhan Yesus hendaklah penuh dengan kesetiaan, dan kita harus bersikap benar di dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, karena Allah telah menyelamatkan kita. Dan marilah kita berjanji kepada Kristus, kita mau menyembah Kristus, bukan menyembah Mammon. Sekali lagi, Timotius mengatakan, Timotius 6 ayat 10 mengatakan, akar segala macam kejahatan adalah cinta Mammon, cinta uang. Marilah kita lebih mencintai Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit, dan pulang ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Sebab manusia satu waktu akan meninggal, akan meninggalkan dunia ini. Kalau sudah percaya Yesus, maka pulang ke surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami resapi. Biarlah firman Tuhan itu mendorong kami untuk setia dan benar di dalam mengikut Yesus. Tolong kami Tuhan, dan ampuni kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain. Salam sejahtera.